Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur kembali melakukan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 setelah ditemukan adanya data pemilih yang sudah meninggal tetapi terdaftar mencoblos. Pemungutan suara ulang dilaksanakan di TPS 3 Desa Pambolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Pemungutan suara ulang dilakukan karena ditemukan 95 pemilih fiktif, bahkan satu di antaranya telah meninggal di tahun 2023. Pemilih yang sudah meninggal terdaftar dalam data pemilih dan mengisi daftar hadir serta surat suaranya tercoblos. Tidak hanya itu, pemilih yang tidak mencoblos karena berada di luar kota, surat suaranya juga ikut tercoblos. Dari Bandung kita ke Surabaya, Kika Madona, bagaimana perkembangan rekapitulasi suara Pilgub Jawa Timur? Ya, Ivo dan juga saudara, tadi kami sempat mengonfirmasinya kepada Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur. Yang mana dari total 38 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, hampir secara keseluruhan kabupaten kota sudah menyerahkan hasil rekapitulasi secara berjenjang di kabupaten kotanya ke KPU Provinsi Jawa Timur. Dan ini sudah dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 4 dan juga 5 Desember 2024. Namun hingga saat ini dari total 38 kabupaten kota tersebut ada 2 kabupaten yang masih belum menyerahkan hasil rekapitulasinya, dan ini adalah Kabupaten Sampang dan juga Sumeneb. Menurut informasi yang kami dapat dari Komisioner KPU Jawa Timur, untuk 2 daerah ini memang sempat mengalami kendala, yaitu adalah karena jaraknya yang juga kemudian cukup jauh untuk dari Kabupaten Sumeneb dan juga Sampang menuju ke kota Surabaya atau ke KPU Provinsi Jawa Timur. Maka untuk 2 daerah ini KPU Provinsi Jawa Timur memberikan batas waktu untuk pengumpulan dari rekapitulasi surat suara, yaitu sampai dengan pukul 00 malam hari nanti. Dan ini juga menjadi batas akhir dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur untuk bisa menyerahkan hasil rekapitulasi surat suara ke KPU tingkat provinsi yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, saudara, hari ini KPU Provinsi Jawa Timur menggelar rapat yang juga kemudian dilakukan secara internal, yang mana rapat ini dilakukan bersama dengan KPU kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Ada beberapa hal yang nantinya akan dibahas dalam rapat jelang rekapitulasi yang dilakukan tingkat provinsi pada tanggal 8 Desember mendatang. Di antaranya ada agendanya ini adalah mengenai kejadian khusus dan juga keberatan saksi. 2 hal ini yang juga kemudian dibahas nantinya dalam rapat yang rencananya akan digelar pada sore hari nanti. Sementara itu, saudara, dari hasil yang juga kemudian nantinya akan dirapatkan, ini nanti KPU akan membahas mengenai persoalan-persoalan yang ada di kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, terkait apakah ada saksi yang juga kemudian menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi surat suara yang ada di tingkat kabupaten kota. Dan persoalan yang juga kemudian dibahas ini adalah persoalan yang dapat diselesaikan di tempat. Dari hasil rapat ini nanti dari KPU Provinsi Jawa Timur akan menggelar rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, yaitu pada tanggal 8 dan juga 9 Desember tahun 2024. Dari nantinya di tanggal 8 dan juga 9 ini KPU Provinsi Jawa Timur juga akan memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur. Jika nantinya ditemukan adanya sengketa begitu, maka saksi dari masing-masing calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur dapat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, dan batas waktu yang juga kemudian diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ini adalah 3 hari setelah penetapan hasil yang kemudian disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Tentunya kita juga masih akan menantikan bagaimana proses rekapitulasi tingkat provinsi yang akan berlangsung pada hari Minggu, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan pada tanggal 9 Desember pada hari Minggu mendatang. Demikian, Ivo, kembali kepada Anda. Lalu bagaimana jalannya proses